Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ramadan datang dengan membawa keberkatan yang tak terhingga, dan orang yang memahami hakikat Ramadan tersebut, mereka meraih limpahan karunia keberkatan. Banyak sekali orang-orang menulis surat kepada saya sampai saat ini. Mereka menyatakan di dalam surat-surat mereka bahwa kami mendapatkan taufik untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu hukumnya, begitu juga ibadah-ibadah yang nafal. Dan kami pun mendapatkan taufik untuk dapat menyimak daras Al-Quran maupun hadis, mendapatkan taufik untuk melaksanakan salat tarawih, begitu juga salat tahajud, dan mereka pun mendapatkan taufik untuk dapat menamatkan Al-Quran. Mereka di dalam suratnya menulis juga bahwa kondisi saat ini yang kami rasakan sangatlah aneh. Dan pada hari-hari ini, taufik yang didapatkan untuk meraih kenikmatan rohani, ya, dan juga penzahiran pengabulan doa, dan peraihan karunia-karunia ilahi dan kenikmatan rohani yang kami rasakan, taufik yang kami dapatkan untuk dapat mengumpulkan keberkatan-keberkatan Ramadan, taufik yang kami dapatkan untuk dapat meyakini zat Allah Ta'ala, hanya dengan karunia Allah Ta'ala sematalah kita mendapatkan itu, bukan karena kehebatan kita. Allah Ta'ala menampakkan kondisi tersebut. Mereka juga menulis dalam suratnya, doakan juga kami, semoga kondisi kelezatan rohani ini bisa terus kami rasakan abadi. Dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kami, jangan sampai karena kelemahan kami, karena ketidakpedulian kami, karena kekurangan-kekurangan kami, atau karena ketakaburan kami, karena sikap kami yang tidak dapat menarik ridha Allah Ta'ala, atau karena
kami tidak melaksanakan hukukullah maupun hukukul ibad. Jangan sampai yang telah kami raih ini, kami menjadi mahrum dari limpahan keberkatannya. Keberkatan ini dan karunia-karunia Allah Ta'ala ini yang telah kami dapatkan pada bulan Ramadan ini, jangan sampai kami menjadi orang-orang yang menyia-nyiakannya. Mereka mengatakan bahwa mohon doa semoga keberkatan ini senantiasa kami dapat meraihnya. Amin. Kita doakan semoga sebagaimana keinginan hasrat yang diharapkan tadi, yang mana pada hakikatnya berupaya untuk meraih limpahan keberkatan dari Ramadan tersebut. Jika di dalam itu masih terdapat kekurangan maupun kelemahan dan tersisa hal-hal kekurangan tersebut, semoga hanya karunia Allah semata lah Allah Ta'ala dapat memaafkan semua kelemahan-kelemahan itu dan senantiasa memberikan ganjaran atas upaya yang mereka lakukan. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa mengalirkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan, yang senantiasa Allah Ta'ala curahkan atas rahmatnya. Dan bagi mereka yang telah meraih standar yang tinggi dalam kerohanian, semoga mereka diberikan taufik untuk terus meningkatkannya. Dan mereka yang melakukan upaya-upaya yang sederhana, semoga langkah mereka terus ditingkatkan untuk ke tingkat yang lebih maju lagi. Namun, setiap orang hendaknya mereka berdoa masing-masing. Jangan sampai langkah kita mundur, melainkan harus terus maju ke depan dan harus berupaya untuk itu. Yakni sampai batas mana kita sampai dalam hal hukukullah dan hukukul ibad. Jangan sampai dari batas itu kita malah mundur lagi. Jangan sampai kita malah tergelincir mundur lagi ke belakang. Tidak hanya kita harus tetap pada posisi itu, melainkan bahkan kita pun harus meminta taufik kepada Allah Ta'ala untuk dapat berderap maju ke depan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan mohonlah doa untuk itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk itu. Amin. Allah Ta'ala dengan berbagai cara menekankan untuk berdoa, dan Allah Ta'ala berfirman bahwa aku mendekat kepada kalian. Dalam hal ini, mendekat Allah Ta'ala ini tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Melainkan berfirman, orang yang dalam kondisi gelisah, pilu, datang kepadaku untuk berdoa, maka aku akan mendengarkan doa-doa orang itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Amai yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Yakni, siapakah yang mendengar doa-doa yang sedang gelisah hatinya ketika mereka menyeru? Dan siapa yang dapat menjauhkan kesulitan? Allah Ta'ala berfirman selanjutnya, A'ilahum ma'allah. Apakah selain Allah ada sembahan lain yang dapat melakukan segala sesuatu? Yakni, hanya Allah Ta'ala lah yang mendengarkan doa yang sedang mendapat kegelisahan dan menjauhkan permasalahannya. Ketika orang menyeru kepada Allah Ta'ala dalam kondisi seperti itu. Hadrat Masih Maud alaihi salam di dalam satu kesempatan berkenaan dengan ayat tersebut, beliau menjelaskan bahwa Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Syarif menetapkan tanda, ciri untuk pengenalan kepada Allah Ta'ala bahwa
Allah, Tuhan kalian, adalah Tuhan yang mendengarkan doa orang yang sedang gelisah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Serulah kepadaku, mohonlah kepadaku, aku akan dengarkan doa kalian. Jadi, apapun keberkatan rohani yang diraih, yang mendekat kepada Allah Ta'ala, dan mereka yang melihat pemandangan pengabulan doa, Allah Ta'ala akan dapat menyertai mereka, meskipun kita memiliki masih banyak kelemahan. Allah Ta'ala memperlihatkan pemandangan pengabulan doa kepada orang itu semata-mata untuk menyadarkan, untuk mengingatkan bahwa itu untuk menekankan kepada kita bahwa kedekatan yang aku limpahkan kepada kalian, yang aku berikan kepada kalian, kalian harus berupaya untuk terus melanggengkannya. Allah Ta'ala tidak dapat ditentukan bahwa dia hanya mendekat kepada kita hanya pada bulan Ramadan saja. Atau apakah dia beramal ataupun tidak, mestinya pada bulan Ramadan Allah Ta'ala senantiasa datang. Tidak seperti itu. Jadi, bulan Ramadan ini, atau hari-hari ini, yang telah dia khususkan, semata-mata ini untuk menyadarkan kita, untuk mengingatkan kita, supaya jika kita menaruh perhatian secara jemaati, secara berjamaah, maka orang yang masih lemah pun akan tersadarkan. Padahal pengumuman ini adalah untuk setiap saat, bahwa aku dekat setiap saat dengan kalian. Kalian datanglah, serulah aku, dan ambillah keberkatan dari kedekatan denganku ini. Karena di dalam Ramadan ini, kalian dalam corak berjamaah, dan kalian memohon kepadaku secara berjamaah. Untuk itu, berdasarkan ihsanku, aku terus tambahkan keberkatan-keberkatan ini. Berkenaan dengan menekankan kepada doa-doa, dan menjelaskan bagaimana cara untuk meraih kedekatan Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa Tuhan kita pada pertengahan malam yang paling dekat dengan hambanya. Jadi jika mungkin, maka jadilah kalian orang-orang yang berzikir ilahi pada detik-detik tersebut, yakni pada pertengahan malam. Jadi pada bulan Ramadan ini banyak sekali orang yang mendapatkan taufik untuk dapat melaksanakan salat nafal. Jika dia berupaya untuk rutin dawam di dalam ibadah itu dan berdoa di dalamnya, lalu sebelum tidur dia beriradah dengan kuat, maka Allah Ta'ala, maka dia akan senantiasa dapat meraih keberkatan dari kedekatan itu. Dan jika ada kedekatan dengan Allah Ta'ala, maka manusia akan berada senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala dan penjagaan Allah Ta'ala. Dan kedekatan ini selain pada malam hari, pada siang hari pun bisa diraih dengan ibadah di siang hari juga. Hadrat Rasulullah SAW dalam menekankan berkenaan dengan zikir ilahi, beliau bersabda dengan perkataan yang mengingatkan kita bahwa orang yang berzikir ilahi dan orang yang tidak berzikir ilahi, permisalan mereka sama seperti orang yang mati dan yang hidup. Jadi, sarana kehidupan ini telah Allah Ta'ala berikan kepada kita sepanjang tahun. Sarana untuk kedekatan kepada Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala berikan sepanjang tahun. Bukan hanya bulan Ramadan saja. Sarana untuk pengabulan doa ini, Allah Ta'ala sediakan kepada kita setiap saat.
tidak dibatasi hanya untuk beberapa hari saja. Sedangkan pada hari-hari lain, jika Allah Ta'ala bersikap seperti itu, berarti mematikan manusia. Jika kita ingin meraih kehidupan yang hakiki, maka waktu selebihnya dari Ramadan tadi, ke-11 bulan, perlu bagi kita untuk senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Hadrat Rasulullah SAW dalam satu kesempatan, berkenaan dengan zikir kepada Allah Ta'ala, beliau perintahkan kepada kita, sebagaimana dalam riwayat dikatakan, Rasulullah SAW telah bersabda, aku perintahkan kepada kalian, ingatlah Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya, dan permisalan zikir, anggaplah seperti seorang musuh mengikuti seseorang dengan gencarnya, lalu orang itu berlari dengan cepat untuk terselamat dari musuh, lalu dia bersembunyi di balik benteng pertahanan, dan dia terhindar dari musuh tadi. Begitulah layaknya hamba Allah Ta'ala, dia tidak akan selamat dari setan tanpa mengingat Allah Ta'ala, tanpa zikir ilahi. Jadi, Allah Ta'ala tidak menetapkan pertolongannya ini pada bulan Ramadan saja, melainkan firman-Nya bahwa inni qarib, aku dekat ini untuk setiap saat, bukan di bulan Ramadan saja. Tempat berlindung yang Allah Ta'ala berikan di setiap saat ada, dan setiap waktu ada. Dan setiap saat pintu Allah Ta'ala terbuka untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang mukmin, dan senantiasa hadir untuk menjaga setan, untuk menyelamatkan manusia dari setan setiap saat. Penjaga dari Allah Ta'ala senantiasa ada untuk itu. Jika manusia menggunakan akalnya untuk terhindar dari musuhnya itu, dia alih-alih lari kepada tempat perlindungan yang Allah Ta'ala berikan, malah dia lari kepada jalan yang berbahaya, maka itu adalah kesalahan manusia itu sendiri. Dan ini adalah kebodohannya yang semata-mata. Jadi, di bulan Ramadan ini, dengan masuknya kita ke dalam perlindungan Allah Ta'ala, dan kita berjuang untuk masuk ke dalam benteng pertahanan yang dibuat oleh Allah Ta'ala, tugas kita adalah untuk masuk ke dalamnya itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai, karena ketidakhati-hatian kita, karena ketidakpedulian kita, kita malah terkeluar dari benteng pertahanan itu, dan kita masuk ke dalam pelukan musuh yang sangat berbahaya. Jadi, setiap saat hendaknya menaruh perhatian kepada doa, supaya kita setiap saat masuk ke dalam tempat perlindungan yang Allah Ta'ala berikan ini. Dan tekankanlah terus kepada doa dan zikir ilahi, bagaimana kondisi doa-doa kita seharusnya, dan bagaimana kita seharusnya berdoa. Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Masih Maud salam bersabda, ingatlah, Allah Ta'ala adalah maha cukup. Sebelum kita banyak-banyak, sebelum kita berkali-kali berdoa dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ratapan, rintihan, jadi perlu dilakukan secara banyak-banyak doa itu, dan khusyuk. Jika belum berdoa seperti itu, maka Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan. Beliau bersabda, coba ingat, coba perhatikan, jika ada istri seseorang atau anak seseorang sakit, atau seseorang digugat ke pengadilan, bagaimana orang itu menjadi khusyuk dalam berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala untuk diselamatkan. Jadi, doa sebelum kondisi khusyuk, kondisi rintihan, ratapan tadi meliputi diri kita, maka sebelum itu, doa itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Jadi, untuk pengabulan doa, syaratnya adalah ibtirab, adanya satu kekhusyuan, adanya satu
tangisan, ratapan, kegelisahan diciptakan dalam diri kita. Jangan hanya di mulut saja berdoa itu, di permukaan saja jangan. Bahkan, melainkan kita harus ada kepedihan, harus ada kegelisahan dalam hati. Suasana yang betul-betul larut pada Allah Ta'ala. Jadi beliau menetapkan syarat juga untuk pengabulan doa, yakni doa yang manusia panjatkan, untuk itu harus diciptakan keperihan dalam hati, rintihan. Yakni manusia berdoa untuk dirinya sendiri, dan dia lakukan itu dengan penuh kekhusyuan. Sebagaimana Hazrat Masih Maud Islam bersabda, bahwa doakan juga untuk kerabat, untuk istri, anak juga. Manusia berdoa ketika mendapatkan permasalahan. Tapi tugas kita juga adalah sebagai mukmin untuk berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk jemaat juga. Untuk umat muslim pada umumnya juga kita doakan. Untuk negeri masing-masing juga doakan. Untuk kondisi dunia yang berbahaya pada saat ini, semoga itu dihilangkan, itu pun perlu didoakan. Dan doakan juga dengan rintihan di dalam hati. Jangan hanya di mulut saja doa itu. Hazrat Masih Maud salam dalam satu kesempatan bersabda, saya meyakini, akidah saya adalah, di dalam doa pun hendaknya ikut sertakan juga musuh-musuh kita. Maksudnya doakan juga musuh-musuh kita. Seluas apa doa kita itu dipanjatkan, maka sebanyak itu pula manfaatnya akan diraih. Jika kita kikir dalam berdoa, hanya membatasi saja untuk beberapa kita, maka sejauh itu pula lah kita dari kedekatan kepada Allah Ta'ala. Sebesar itu pula manfaatnya akan diraih. Jadi, inilah sarana untuk meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala, yakni jangan sampai manusia membatasi doa-doa itu hanya untuk diri sendiri saja, melainkan perluaslah, perlebarlah cakupan doa ini. Kondisi dunia pada saat ini begitu dekatnya kepada api kehancuran, sehingga dengan mendoakan orang lain, berarti akan memberikan manfaat kepada zatnya sendiri. Yakni, selain merupakan ganjaran dari Allah Ta'ala, memberikan faedah duniawi juga kepada dia. Dan itu berdampak dari satu ke orang lain juga. Jadi, pertama-tama, di dalam doa-doa kita yang senantiasa kita panjatkan, doakanlah untuk jemaat. Dan ini merupakan kewajiban setiap Ahmadi untuk secara umum mendoakan jemaat di dalam doa-doanya. Di Pakistan juga, kondisi jemaat diketahui oleh kita semua. Setiap hari ada saja cara-cara penentangan yang dilontarkan oleh para penentang, baik itu pemerintah, baik itu oleh para mullah, yang menggugat para Ahmadi atau jemaat ke pengadilan. Itu upaya-upaya mereka. Semoga Allah Ta'ala melindungi para Ahmadi dari kejahatan mereka, keburukan mereka. Begitu juga kondisi negeri saat ini, bagaimana pemerintah pun mereka, jadi pemerintah ini dengan berbagai sarana atau dengan perantaraan beberapa orang atau dengan perantaraan serangan berupaya untuk memberikan kerugian kepada kaum minoritas. Lalu setelah itu pemerintah pun terkadang menyuruh menciptakan satu gerakan-gerakan seperti halnya membuat undang-undang supaya sesuai sekehendaknya sendiri mereka bisa menjalankan undang-undang atau hukum dan mereka bisa meraih kursi, suara untuk kursinya.
Jadi kabar-kabar seperti ini sering kita baca dalam media akhir-akhir ini. Bagaimana hakikatnya? Ya, Allah Ta'ala yang lebih tahu dalam hal ini. Namun, makar-makar seperti itu terus dilakukan oleh orang-orang yang berpolitik. Untuk itu, perlu dipanjatkan doa yang khusus untuk ini. Dan para Ahmadi Pakistan, mereka juga hendak didoakan secara khusus. Sering saya tekankan hal ini, bahwa di dalam doa ini harus ada gejolak semangat untuk berdoa. Untuk itu, berikanlah perhatian yang khusus untuk itu. Berkenaan dengan upaya selain doa itu, berkenaan dengan upaya, kita tidak pernah mengambil kekuasaan dalam hal ini, dan kita tidak pernah membalas dendam, dan tidak juga di masa yang akan datang kita akan melakukan itu. Namun, kita memiliki senjata doa yang senantiasa kita gunakan doa ini, dan Allah Ta'ala jadi rencana-rencana mereka, makar-makar mereka untuk membumi hanguskan jemaat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menyelamatkan jemaat. Insya Allah Ta'ala di masa yang akan datang pun akan senantiasa menyelamatkan jemaat. Dan tidak hanya menyelamatkan jemaat, bahkan insya Allah Ta'ala jemaat akan terus lebih maju lagi, lebih dahsyat lagi dari sebelumnya. Begitu juga di Aljazair, penentangan terhadap jemaat dilakukan secara terorganisir. Namun selain dari 1-2 orang saja, seluruh Ahmadi mereka memegang teguh imannya dengan kokoh. Dan mereka menulis surat kepada saya, para anggota Aljazair ini, bahwa Huzur tidak perlu khawatirkan kami siap untuk memberikan pengorbanan apapun bagi jemaat ini. Ada seorang Ahmadi Aljazair yang menulis kepada saya, Huzur, memang kami ini mubayin baru. Memang ini hanya belasan tahun saja umur jemaat ini di Aljazair. Tapi sejarah pengorbanan kami dalam memberikan pengorbanan itu sudah berlangsung sejak lama. Jadi ketika kami dapat memberikan pengorbanan sudah sejak lama, maka ketika kami sudah mendapatkan kebenaran pada saat ini, bagaimana kami bisa akan mundur dari memberikan pengorbanan itu? Tidak mungkin. Sehingga pemerintah Aljazair pun mereka kebingungan melihat para Ahmadi Aljazair ini. Bagaimana orang-orang ini? Karena mereka tidak bereaksi, tidak demo dan sebagainya, dan tidak juga mundur dari keimanannya. Laki-laki, perempuan Ahmadi, mereka siap untuk menerima hukuman dari pemerintah, tapi mereka tidak pernah siap untuk mundur dari keimanan mereka kepada jemaat ini. Ini semua terjadi karena Ahmadi memiliki senjata doa. Dan mereka yakin kepada karunia Allah Ta'ala. Dan para Ahmadi meyakini bahwa masa ujian ini suatu saat nanti akan habis. Dan Allah Ta'ala pasti akan mendengarkan doa kami. Kita adalah akan tunduk kepada Tuhan yang memiliki segala sesuatu, yang merupakan sandaran yang kokoh, yang maha kokoh. Jika kita menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala, maka Dia akan menjadi sandaran yang amat kokoh bagi kita. Akan menjadi tempat perlindungan bagi kita Allah Ta'ala ini. Tuhan kita adalah yang paling raja di atas para raja. Tidak membutuhkan apapun Allah Ta'ala ini. Pemerintahan ataupun kekuasaan, raja-raja tidak ada artinya bagi Allah Ta'ala. Bahkan walaupun sebesar semut, tidak ada artinya di pandangan Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala maha agung seperti ini, maka bagi kita tidak perlu takut sedikit pun. Ya, memang ujian ada. Terkadang kita terpaksa memberikan pengorbanan, tapi pada akhirnya kemenangan ini akan menyertai orang-orang yang menjadi hamba Allah Ta'ala. Dan sejarah ini mengatakan kepada kita bahwa Allah Ta'ala senantiasa melindungi jemaatnya. Dan musuh-musuh kebenaran senantiasa gagal dalam upayanya. Jadi penting bagi kita supaya kita untuk mencari perlindungan di balik benteng
Allah Ta'ala ini, tidak hanya kita menjaga keimanan kita, melainkan tingkatkan juga keimanan kita. Di Pakistan, seperti yang saya katakan tadi, adalah tugas setiap para Ahmadi untuk memberikan perhatian khusus kepada doa. Mereka yang beranggapan bahwa mereka secara langsung tidak mendapatkan bahaya, resiko apa-apa dari perentangan ini, sehingga membuat mereka lalai untuk berdoa dan tidak menekankan khusus pada doa. Para Ahmadi ini pun, yang seperti ini pun hendaknya ingat bahwa mereka bisa mendapatkan ujian ini kapanpun. Bisa saja menimpa mereka kapanpun. Dan untuk menyelamatkan keimanan mereka, mereka akan terpaksa untuk meminta perlindungan Allah Ta'ala jika mereka ingin menyelamatkan keimanan mereka. Untuk itu, sebelum kondisi ujian itu menimpa mereka, hendaknya mereka memberikan perhatian kepada doa. Seperti yang saya katakan, untuk pengabulan doa, jika pada saat ini ada orang yang mendapatkan kelapangan harta atau duniawi, tetap saja dalam kondisi seperti itu diiringi dengan kekhusyuan, rintihan untuk mendoakan para Ahmadi yang sedang dalam masa cobaan, masa ujian, terhimpit oleh penentangan. Semoga Allah telah menjauhkan permasalahan jemaat juga dan permasalahan pribadi setiap Ahmadi juga. Amin. Dengan mendoakan orang lain, orang yang mendoakan itu akan dijauhkan dari permasalahan juga, sebagaimana sebelumnya disampaikan. Di negeri-negeri luar juga, di Eropa atau di negeri-negeri maju, mereka pun jangan beranggapan bahwa mereka aman-aman saja dari penentangan. Sekarang penentangan kepada Islam yang dilakukan di negeri-negeri barat ini, Eropa ini, mereka sudah mulai bangkit untuk menyerang Islam, dan Ahmadi pun akan terdampak oleh penyerangan itu. Bisa saja kita mengatakan bahwa kita adalah bukan seperti orang-orang Islam lainnya yang melakukan radikalisme misalnya. Kami adalah Islam yang penuh perdamaian, kami Islam yang penuh kecintaan. Tetapi kan mereka itu tidak tahu semuanya bahwa siapa sebenarnya kita. Dan apa tujuan dari pengutusan Masih Maud alaihi salam ke dunia ini? Jika kita sudah menyampaikan pesan itu kepada mereka semua, lain halnya. Dan mereka belum tahu apa misi Masih Maud alaihi salam. Orang yang melakukan kejahatan kepada umat Islam ini, mereka melakukan itu secara membabi buta. Ada saja, di sini pun sudah mulai terjadi seperti itu. Yakni, para penentang Islam, mereka melakukan makar atau rencana-rencana buruk untuk menimpakan kerugian kepada Islam, kepada kita sebagai Muslim. Ada seorang Ahmadi yang menulis surat kepada saya. Dulu, bos saya, atasan saya sangat mencintai saya dan sering memuji saya. Dia pun terkesan dengan akhlak saya sebagai Ahmadi. Tapi akhir-akhir ini, bos saya ini malah berubah sikapnya, beda sikapnya. Tidak baik lagi. Karena dia menentang Islam, sehingga dia pun menentang saya sekarang sebagai Ahmadi. Karena saya Muslim. Dan karena itu, terkadang dia pun ingin mengeluarkan saya dari pekerjaan saya ini. Ingin memecat saya, bos saya ini. Jadi inilah contoh kejadian yang secara perlahan-lahan berkembang, meningkat terus, jika tidak diobati pada waktunya. Jadi, sebagai obatnya, selain dari doa, tidak ada yang lain lagi. Tingkatkanlah jalinan yang lebih kuat dengan Allah Ta'ala. Tanpa itu, tidak ada yang bisa selamat dari kondisi ini. Ketika Allah Ta'ala mengumumkan bahwa datanglah kepadaku dengan penuh keikhlasan, aku akan mendengarkan doa kalian, seruan kalian. Lantas, sarana ini harus kita gunakan dengan segenap kapasitas kita. Ketika ini semua berakhir dan timbul kondisi taubat di dalam diri kita, tanpa itu tidak mungkin. Kita
tidak mungkin keluar dari ujian dan kesulitan ini tanpa itu. Lalu kondisi umat muslim pada saat ini bukan hanya permasalahan Ahmadi saja, melainkan kondisi dunia pada saat ini keseluruhannya, bagaimana dunia ini telah meningkat maju kepada kehancuran. Negeri-negeri yang kuat, yang kaya, mereka mengadu domba umat Islam saat ini, sebagaimana semenjak beberapa tahun lalu saya sudah sampaikan bahwa umat muslim di tangan mereka menjadi bodoh dan justru melemahkan dirinya sendiri. Mereka justru malah lebih memundurkan kemajuan negeri mereka. Lebih jauh lagi umat muslim ini. Bagaimana rencana-rencana Amerika pada saat ini, makar Amerika sangat mengerikan kalau kita dengarkan. Telah diciptakan peperangan di Syria dan akan terus ditingkatkan lagi, sehingga Iran akan menolong Syria nantinya, dan mungkin saja Iran akan mengirim tentaranya ke Syria, lalu Amerika dan Israel akan memusuhi, akan menyerang Iran, dan bisa saja secara langsung akan terjadi peperangan antara Amerika dan Iran. Dan sayangnya, justru pemerintah Saudi Arab malah memihak kepada mereka, kepada Amerika. Dan ini yang nampak kepada kita. Dan dalam melawan Islam, kedengkian kepada Islam, justru, dan upaya untuk melemahkan negara-negara Islam, inilah kekuatan yang melakukan itu. Namun, peperangan ini tidak akan terbatas sampai di situ saja. Rusia juga akan dengan sekutunya akan ikut serta dalam peperangan tersebut, dan waktu demi waktu akan terus dizahirkan. Dan akan timbul coraknya peperangan dunia. Dan ini yang disampaikan oleh para analis. Dan sebagai dampak dari peperangan tersebut, jika sebuah negeri Islam, jika sudah mendapatkan kemajuan, maka sebagai akibat dari peperangan ini, seperti yang saya katakan, beberapa negeri sudah hancur, mundur lagi, mendapat kerugian mereka ini. Begitu juga berkenaan dengan Qatar, negeri Qatar, untuk mengadu dombakan antara umat Islam, ini salah satu upaya. Dan lebih bahaya dari terorisme, nampak kepada kita adalah karena firqah-firqah ini timbul kedengkian. Dan untuk meraup harta kekayaan, ada upaya untuk itu. Dan untuk menjajah negeri lain pun tengah diupayakan. Amerika dalam hal ini telah mengatakan kepada Saudi Arabia, silahkan kalian larang Qatar, dan itu yang sering kita dengar di media-media, bahwa setelah kunjungan Presiden Amerika ke Saudi Arabia, setelah mendapatkan izin dari Amerika, Saudi Arabia telah melarang Qatar dalam hal ini, dan ketika ini telah terjadi, maka pemerintah Amerika katanya mengatakan bahwa, coba, Arab Saudi atau telah menetapkan syarat yang keras katanya untuk Qatar ini. Seharusnya Saudi Arab ini lebih lembut sikapnya. Bagaimana coba? Dan ini untuk menampakkan kepada dunia, Amerika ini, bahwa kami ini netral di dalam urusan ini. Dan negeri-negeri Muslim, mereka tidak faham bahwa tengah dilakukan upaya makar untuk menentang Islam, negeri-negeri Islam, bahkan kepada Islam. Dan justru kita harus terhindar dari itu. Dan urusan ini tidak hanya untuk Timur Tengah saja. Bahkan antara Amerika dengan Korea pun, kapanpun, itu terus bisa meningkat. Dan para analis, para peneliti, para penyelidik, mereka menzahirkan secara terang-terangan bahwa jika Amerika menggunakan senjata yang sederhana pun, ataupun dari pihak Korea yang menggunakan senjata, apakah itu merugikan atau tidak,
misalnya hanya untuk menakut-nakuti saja, jika itu terjadi, akan tercipta peperangan yang sangat mengerikan. Jadi kondisi dunia sangat mengerikan saat ini. Meskipun Cina itu mendukung Korea, tapi melihat kondisi yang mengerikan ini, Cina pun merasa dan berupaya untuk menasihati Korea dan menasihati Amerika juga. Juga penemuan-penemuan baru saat ini, teknologi, manusia ciptakan teknologi ini, penemuan-penemuan baru ini, untuk menjalankan sistem-sistem, dan itu dapat menciptakan kemudahan dengan adanya teknologi ini. Contohnya komputer dapat membantu banyak dalam pekerjaan, tapi teknologi ini juga dapat menjadi sarana untuk kehancuran dunia. Saat ini berkali-kali di beberapa negeri, bahkan di seluruh dunia, ada serangan cyber, serangan virus. Dengan virus ini, sistem komputerisasi menjadi rusak. Di sini pun, di airport juga, sistem komputerisasi menjadi hancur. Dan penggunaan alat-alat senjata peperangan, begitu juga cyber atau virus ini dapat berperan luar biasa di dalam menciptakan peperangan ini. Sebagaimana ada perwakilan NATO, dia menjelaskan bahwa kapanpun jika ada serangan virus ini, cyber ini kepada NATO ini, maka bisa tercipta peperangan yang dahsyat. Karena kami tidak akan dapat bersabar tahan dengan gangguan seperti ini. Mereka sudah memberikan peringatan dalam hal ini. Jadi, dunia sendiri yang menciptakan sarana untuk kehancuran itu. Mereka berkeyakinan bahwa kemajuan orang-orang duniawi akan menjadi jaminan perlindungan bagi mereka. Padahal itu sendiri yang bisa menjadi penyebab kehancuran. Lalu, orang-orang duniawi dan para penguasa negeri, mereka menjadi tidak peduli demi untuk mendapatkan kemaslahatan untuk sendiri. Khususnya presiden yang paling tinggi di dunia ini, mereka duduk di singgasananya, dia mengira bahwa dunia itu akan taat kepada apa yang aku katakan, sehingga perkataannya ini justru malah menciptakan kekisruhan yang lebih dahsyat lagi di dunia ini. Dari ini jelas bahwa karena ketakaburannya ini, karena kebencian kepada penentangnya atau umat Islam, dia sudah bersiaga untuk menentang umat Islam. Siapapun penentangnya, dia siap untuk menghantamnya. Dan mereka tidak peduli bahwa kondisi yang tercipta di dunia pada saat ini disebabkan oleh bahwa mereka pun tidak akan selamat dari mara bahaya yang sangat mengerikan yang akan diakibatkannya nanti. Adalah ketidakberuntungan umat muslim, yakni markaz-markaz Islam dan raja-raja di sana, bagaimana mereka sibuk demi untuk mencari kekuasaan, demi untuk meningkatkan lagi kebesarannya, malah mereka melemahkan Islam itu sendiri. Misalnya, pemerintahan Saudi, inilah kondisi mereka. Para penguasa Islam, para penguasa negeri-negeri Islam, pada umumnya, mereka berbuat zalim kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya pun mulai berdemo, mulai menentang pemerintahnya sendiri. Lalu untuk mengokohkan pemerintahannya, mereka terus lebih melakukan kezaliman lagi. Inilah kondisi di Syria, di Irak yang terjadi saat ini, atau negeri-negeri lain. Dan mereka beranggapan bahwa dengan hal-hal tersebut, itu akan menjadi solusi bagi permasalahan. Mereka tidak menyadari bahwa solusinya adalah seperti yang diberikan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yakni dengan beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan Mahdi al-Maud. Kita Ahmadi adalah lemah. Dalam hal ini kita tidak memiliki kekuatan. Kita tidak memiliki harta kekayaan. Kita tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Tapi kita para Ahmadi ini beruntung. Karena kita
telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kita telah beriman kepada Imam Mahdi yang dinubuatkan itu, yang mana menjadi kunci keselamatan, keamanan, kedamaian dunia. Dan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dunia, jika dunia dapat selamat dari peperangan ini, dari kehancuran ini, hanya dengan satu cara dunia dapat selamat. Apa itu? Yakni doa yang dipanjatkan oleh para Ahmadi dengan kehusyuan, dengan rintihan untuk menyelamatkan kemanusiaan. Hadrat Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan pernah bersabda bahwa doa memberikan manfaat untuk menyelamatkan kita dari musibah yang sudah turun dan dapat menyelamatkan kita dari musibah yang belum turun juga. Jadi, beliau bersabda, wahai hamba Allah Ta'ala, wajibkanlah doa bagi diri kalian. Jadi, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kita hendaknya menekankan kepada doa. Ini merupakan kewajiban setiap para Ahmadi saat ini untuk merasakan rintihan orang-orang yang tinggal di dunia ini dan mereka yang mendapatkan musibah yang belum menimpanya. Mereka tidak menyadarinya. Pemerintah atau mereka melakukan ulah untuk tujuannya sendiri. Tapi orang-orang yang maksum, yang tidak berdosa, yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi, mereka maksum, adalah kewajiban bagi kita untuk mendoakan mereka. Orang-orang ini, orang-orang duniawi, mereka beranggapan bahwa seperti yang saya katakan, dengan berpangku kepada orang-orang duniawi, mereka menganggap mereka itu aman. Tapi tidak menyadari bahwa kehancuran tengah mendekati mereka dengan dahsyatnya, dengan cepatnya. Pada hari inilah kewajiban bagi para pengikut Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk berdoa. Semoga Allah Ta'ala meneguhkan mereka dalam keimanan dan agamanya. Semoga perhatian kepada doa dan ibadah kepada Allah Ta'ala senantiasa ditingkatkan. Semoga segala permasalahan dan itu dijauhkan dari mereka. Dan doakan juga untuk umat Islam. Semoga mereka diberikan akal untuk dapat memahami makom mereka, dapat memahami tanggung jawab mereka. Orang-orang gair jangan sampai tergelincir di dalam pangkuan para penentang Islam ini. Allah Ta'ala telah mengutus utusannya untuk keselamatan dunia ini. Semoga mereka dapat mengimaninya. Begitu juga dengan penuh rintihan, kita harus berdoa untuk menyelamatkan manusia, kemanusiaan dari kehancuran. Dengan doa dan sedekah, bala musibah dapat terhindar. Jika dunia condong kepada islah, maka peperangan tadi bisa tersingkirkan. Kita tidak akan bahagia jika sebagian dunia ini hancur, lalu sebagiannya lagi sadar dan tunduk pada Allah Ta'ala, lalu beriman kepada Masih Maud alaihissalam. Kita tidak bahagia dengan itu. Melainkan kita akan bahagia dan kita berupaya untuk itu dan kita berdoa. Semoga Allah Ta'ala, siapapun, jangan sampai dia hancur karena amalan yang buruk. Semoga Allah Ta'ala semoga dunia diberikan akal sehingga terhindar dari dampak yang buruk ini. Ini merupakan tugas dari setiap pengikut Masih Maud alaihissalam untuk menyebarkan pesan ini bahwa jaminan keselamatan itu akan dapat diraih dengan beriman kepada Masih Maud alaihissalam, dengan bergabung dengan jemaat Masih Maud alaihissalam. Doakan juga untuk mereka. Dan panjatkanlah doa dengan penuh keyakinan. Semoga Allah Ta'ala, semoga dengan doa kita mereka diberikan akal. Dan semoga Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari lubang kehancuran. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Semoga kita menjadi orang yang dapat memenuhi misi ini yang telah dibawa oleh Masih Maud alaihissalam.
yakni membawa dunia ke bawah bendera Hadrat Rasulullah SAW. Dan untuk itu, segenap kapasitas kita, segenap upaya kita, kita harus gunakan. Dan sampaikanlah doa-doa kita pada puncaknya. Karena ini akan dapat dicapai dengan doa. Karena beliau alaihissalam telah diberikan senjata doa. Seperti yang saya katakan, setelah bulan Ramadan ini, ciptakanlah jalanan yang kokoh dengan Allah Ta'ala, dan majulah dalam doa dan ibadah, dan kita harus tingkatkan itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, doa merupakan harta dan kekuatan yang besar. Dan di dalam Quran Syarif ini ditekankan sekali untuk berdoa. Dan dijelaskan juga kondisi orang, yakni manusia mendapatkan keselamatan dari permasalahan. Akar dari kehidupan para Ahmadi, para nabi, dan sarananya adalah doa. Aku nasihatkan kepada kalian supaya untuk meningkatkan amalan dan kerohanian kalian, sibukkanlah diri kalian dengan doa. Karena dengan doa akan tercipta satu revolusi yang dengan karunia Allah Ta'ala akan mendapatkan akhir yang baik, khatamah bil khair. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Jangan sampai mereka jatuh kepada pangkuan setan. Dan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, kita dapat mengarungi kehidupan yang baik. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.